Mendengar suara yang agak akrab ini, Penatua pertama awalnya terkejut. Segera, tubuhnya yang menegang benar-benar santai. Dua tetes air mata keruh kegembiraan bergerak di sepanjang wajah tuanya dan berguling ke bawah. Mengikuti jalan yang diterangi matahari yang terbentang dari celah pintu, sosok kurus seorang pemuda perlahan-lahan masuk. Dia melewati orang-orang besar yang tangannya membawa senjata seolah-olah mereka tidak ada. Akhirnya, dia perlahan melewati sisi Jia Bilai dan Aoba Padun yang wajahnya dipenuhi dengan kusam. Suasananya begitu sunyi, bahkan burung gagak dan burung pipit tidak berani membuat suara, hanya suara napas yang sedikit tergesa-gesa yang bisa terdengar. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu perlahan-lahan datang ke depan semua orang dari klan Xiao. Dia menundukkan kepalanya, menatap lelaki tua itu, yang begitu bersemangat hingga dia menangis, dan membungkuk sedikit. Xiao Yan, di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya, Penatua pertama dengan penuh semangat melihat wajah muda dan tampan di depannya, yang memiliki sedikit kurang matang dan garis yang lebih kaku dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Suaranya bergetar tanpa sadar ketika dia berkata, "Apakah itu benar-benar kamu?" Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan menatap wajah tua yang selalu ingin diinjaknya dengan kasar di masa lalu. Dia tersenyum dan mengangguk, merasakan ratapan di dalam hatinya. Setelah 2 tahun pelatihan, dia memang menjadi jauh lebih dewasa. Dendam yang dia pegang saat itu juga pucat dengan aliran waktu. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin mengatakannya, klannya memiliki hubungan darah yang sulit untuk dihapus. Penatua pertama, itu benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan kembali. Klan Xiao kita selamat. Wajah para anggota klan Xiao yang mendukung sesepuh pertama mengungkapkan kegembiraan yang liar. Mereka begitu bersemangat sehingga mulut mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Ketika mereka memeriksa wajah Xiao Yan, mereka masih bisa melihat beberapa garis familiar dari 2 tahun lalu. Anggota klan Xiao, yang semangatnya sangat tegang selama 2 hari terakhir, akhirnya menghela napas seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban berat. Segera, suasana gembira menggantikan keputusasaan sebelumnya. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Penatua kedua dan ketiga saling melirik. Hati mereka mendesah lega. Tatapan mereka menatap wajah acuh tak acuh, tersenyum, muda, dan tampan dan menganggukkan kepala dengan sikap puas. Setelah 2 tahun pelatihan, generasi klan muda yang tajam ini yang gagal menunjukkan pengekangan akhirnya menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya. Sesuatu yang terlalu kaku mudah patah. Mengungkap kekuatan seseorang secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Menyembunyikan pedang yang berharga dalam kasusnya dan menggunakan aura pedang secara rahasia adalah cara yang benar. Dibandingkan dengan sorakan semua orang di klan Xiao, kelompok Jia Bilai di sisi yang berlawanan, yang awalnya memiliki sikap sombong memiliki nyala api mereka langsung padam. Semua orang saling memandang. Tangan mereka yang memegang erat senjata tidak bisa menahan gentar. Selama beberapa hari ini, hampir semua orang di Wutan City telah mendengar setidaknya 10 versi berbeda dari insiden mengejutkan Xiao Yan yang bertengkar hebat dengan Mystic Cloud Sect. Hati semua orang dipenuhi dengan penghormatan terhadap orang yang seperti tokoh legendaris ini. Sekarang orang legendaris itu tampak hidup di depan mereka. Tidak heran mengapa orang-orang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini akan merasa ketakutan. Jia Bilai, kamu, tidakkah Anda mengatakan bahwa Xiao Yan telah diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sect? Kenapa dia hidup sekarang? Mata Aoba Padun menatap punggung kurus yang menghadapnya. Ketakutan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Wajahnya hijau saat dia membalikkan tubuhnya dan meraih kerah baju Jia Bilai dan mengeluarkan raungan lembut dan marah. Ada sedikit gemetar dalam suaranya. Pandangan Jia Bilai juga ditempel di belakangnya. Sudut mulutnya berulang kali bergetar. Kakinya juga menjadi sedikit mati rasa pada saat ini. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya yang awalnya gelap dan ganas mulai sedikit terisak. Bagaimana saya tahu? Orang itu dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa Xiao Yan sudah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku, seorang pemimpin klan dari sebuah klan kecil, kan? Jangan bilang bahwa orang di depan adalah Xiao Yan yang telah keluar dari kubur. Aoba Padun mengepalkan giginya dan berkata dengan marah. Meskipun bagian dari alasan dia setuju untuk berurusan dengan klan Xiao, yang dalam kondisi rusak,
Setelah Jia Bilai menekannya adalah karena fakta bahwa dia memang telah ditekan oleh klan Xiao dengan cara yang terlalu keras untuk 2 tahun. Sebagian besar alasannya adalah karena Jia Bilai mengatakan bahwa Xiao Yan diam-diam dibunuh oleh orang-orang kuat dari Mystic Cloud Sect. Inilah yang menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan melakukan perlawanan terhadap klan Xiao. Harus diketahui seberapa terkejut hatinya ketika dia pertama kali mendengar bahwa orang kecil dari klan Xiao benar-benar berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh setelah bertengkar hebat dengan yang besar dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Karena ini dia mengangguk dan setuju setengah percaya setelah Jia Bilai bersumpah di bawah kutukan yang paling kejam. Setelah setuju, kembalinya Xiao Yan yang tertunda menyebabkan Aoba Padun meningkatkan kepercayaannya pada kata-kata Jia Bilai. Namun, saat dia berpikir bahwa semua yang dia butuhkan akan jatuh ke tangannya, Xiao Yan yang, menurut apa yang dikatakan Jia Bilai, seharusnya terbunuh, muncul di depannya. Pukulan semacam ini, dan teror yang dibawa oleh sosok manusia itu, menyebabkan Aoba Padun segera turun ke dalam keadaan marah dan terkejut. Ekspresi Jia Bilai pucat. Saat ini dia sekarang dalam keadaan di mana seluruh tubuhnya sedingin es. Tenggorokan ahli alkimia tingkat 3 berguling sedikit saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Wajahnya berubah-ubah. Kekuatan kuat yang telah meletus sebelumnya juga menjadi jauh lebih lamban. 3 penatua, apakah Anda semua baik-baik saja? Punggung Xiao Yan menghadap orang-orang yang ekspresinya berbeda satu sama lain ketika ia menatap 3 tetua berwajah pucat dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Penatua pertama berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membungkuk perlahan ke arah Xiao Yan dengan sikap serius. Namun, ketika dia membungkuk setengah jalan, sebuah tangan mendukungnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah muda yang berisi senyum lembut. Segera, mata tuanya tanpa sadar menjadi berkaca-kaca. Penatua pertama, Anda seorang senior. Anda tidak dapat memperlakukan Xiao Yan dengan cara ini. Kalau tidak, jika ayah melihat ini, aku takut dia akan menyalahkanku. Xiao Yan tersenyum sambil berkata dengan lembut. Beberapa dari kita, orang-orang tua, sudah berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai penatua pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Penatua pertama memiringkan kepalanya, menggosok sudut matanya yang agak lembab dan menghela nafas kepada Xiao Yan. Aku yang muda saat itu juga tidak terlalu disukai. Apalagi masalahnya sudah selesai. Saya orang yang cukup pelupa. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Saat ketika dia sekali lagi melangkah ke klan ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, darahnya sendiri adalah milik klan ini. Paling tidak, sebelum dia menjadi orang yang tidak berguna, klan ini telah memberinya masa kecil yang sempurna. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah-wajah akrab anggota klan di belakang 3 tetua. Dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang, saya pikir kita harus menyelesaikan dulu masalah di sini sebelum kita mengenang masa-masa indah. Nak, hati-hati. Jia Bilai dan Aoba Padun sudah menjadi bintang 5 dadosis sementara lelaki tua itu adalah guru Liuling saat itu. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan dadosi bintang 6. Penatua pertama mengangguk dan memperingatkan dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik ke arah Jia Bilai dan yang lainnya. Aku belum melihatmu selama 2 tahun, tapi kekejian pemimpin klan Jia Bilai tidak kurang dari saat itu. Xiao Yan menatap perlahan melewati kelompok orang di kedua sisi sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya pada tubuh Jia Bilai saat dia tersenyum dan berkata. Tatapan Jia Bilai menatap wajah yang masih memiliki garis besar pemuda dari 2 tahun yang lalu. Tubuhnya tanpa sadar bergidik. Dia menelan ludahnya sambil berkata dengan suara bergetar, keponakan Xiao Yan, sungguh tak terduga bisa bertemu Anda lagi. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia dengan ceroboh mengeluarkan kursi dari belakangnya dan duduk dengan postur besar di depan semua orang. Tangannya memegang gagang penguasa dan menariknya dengan ganas. Penguasa berat membawa kekuatan ganas saat menabrak lantai batu yang keras. Segera, banyak garis retak kecil mulai menyebar dari titik di mana penguasa mendarat. Pemimpin klan Aoba, aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan berada di sini. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Keponakan Xiao Yan menjadi semakin luar biasa. Benar-benar benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak kucing.
jika kakak Xiao melihat Anda, dia pasti akan sangat senang bahwa dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aoba Padun bergetar ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia buru-buru menemani Xiao Yan tertawa. Kamu bisa menelan omong kosongmu? Xiao Yan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan menggosok gagang penguasa Suan berat di tangannya. Suaranya pelan menjadi padat. Aku hanya ingin tahu persis apa yang kalian berdua ingin lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Xiaoku. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah. Karena itu, kami mengambil waktu untuk datang untuk melihatnya. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area di mana kami bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kekhawatiran sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi memucat saat dia buru-buru berbicara dengan senyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiao Yan. Apakah begitu? Xiao Yan menunduk dan tertawa. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Murid-murid hitam gelap itu seperti pisau tajam, dengan dingin menatap Aoba Padun dan Jia Bilai. Suara lembut dan teredam tiba-tiba muncul dalam suasana sunyi. Segera, api panas, berwarna hijau melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, suhu di aula tiba-tiba naik. Para anggota klan Xiao yang jaraknya dekat dengan Xiao Yan buru-buru menarik kembali. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu terhadap klan Xiao kami, maka kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Suara Xiao Yan sedingin es, saat api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika Aoba Padun, Jia Bilai, dan ahli alkimia tingkat 3 menyaksikan api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiao Yan dengan mulut kering, teror muncul di wajah mereka ketika mereka mengambil 2 langkah mundur. Keponakan Xiao Yan, jangan salah paham, saya bahkan tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Saya sekarang akan segera pergi. Aoba Padun menelan seteguk air liur. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10 plus pria besar membawa senjata bergegas mendekatinya. Setelah itu, sekelompok orang dengan hati-hati keluar dari aula besar. Pemimpin klan junior, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. 2 hari ini, cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Beberapa di antara mereka bahkan. Saat dia memandang Aoba Padun yang sedang mundur, penatua ketiga, yang memiliki karakter yang tidak sabar, tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, dia dihentikan oleh gelombang tangan Xiao Yan. Segera, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dan menarik kembali. Melihat sikapnya seperti ini, jelas bahwa dia sudah benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai andalan yang mendukung klan ini. Kamu melihat Aoba Padun yang sebenarnya ingin menarik keluar dengan cara seperti itu, Jia Bilai terkejut. Wajahnya sedikit bergerak. Tubuhnya menegang sesaat sebelum dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Dia menghadapi Xiao Yan yang duduk di kursi dan berbicara kepada wajah tenang Xiao Yan dengan senyum tersanjung. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Di masa depan, saya pasti akan secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada masalah lain di klan saya hari ini, selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan membawa bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia memandang Jia Bilai dan Aoba Padun yang keduanya memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, keangkuhannya sebagai seorang alkemis tidak memungkinkannya untuk pergi seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Segera, dia mengepalkan giginya dan berteriak dengan keras, "Kalian semua berhenti. Klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi ke keadaan seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang akan Anda miliki untuk bertahan hidup di Wutan City di masa depan?" Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilai dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Namun, setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak, sebuah jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk mengejutkan melihat tingkat 3 alkemis yang dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari film energi.
Cairan 7 warna tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu akan menyebabkan jeritan darah yang mengental. Di bawah banyak tatapan kaget di aula besar, tubuh alkemis tingkat 3 dikorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah 10 detik lebih, cairan 7 warna sudah mengisi setengah film energi. Di dalamnya, tubuh alkemis dan bahkan tulang-tulangnya benar-benar terkorosi. Tenggelam. Keadaan yang sangat menyedihkan di mana ahli alkimia tingkat 3 meninggal menyebabkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar. Dentang, film energi tiba-tiba pecah. Cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan-lahan mulai bergabung menjadi tubuh indah anggun di depan mata semua orang. Beberapa saat kemudian, kecantikan menyihir muncul di aula besar. Dia mengangkat murid-muridnya yang cantik dengan ringan. Kepadatan di dalam mereka akan menyebabkan tubuh siapapun yang bersentuhan dengan mereka menggigil. Gigi Jia Bilai dan Aoba Padun bergetar ketika mereka menyaksikan keindahan menyihir itu. Pada saat ini, sebuah nama yang hampir menyebabkan seseorang lumpuh muncul di hati mereka. Ratu Medusa. Keponakan Xiao Yan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Jia Bilai menangkupkan tangannya yang gemetar ke arah Xiao Yan yang duduk dengan tenang di kursi seperti pilar kayu. Jia Bilai dan Aoba Padun akhirnya tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka memimpin bawahan mereka dan berkerumun dengan cara yang memalukan. Mereka sudah membuat keputusan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan segera mengepak barang-barang mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota Wutan. Saat dia menyaksikan Jia Bilai dan yang lainnya yang berkerumun keluar dari aula besar dengan cara panik, Xiao Yan, yang tetap diam, akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang di klan Xiao merasakan kegembiraan yang meluas dari kepuasan besar. Jangan tinggalkan siapapun. Ketika suara Xiao Yan jatuh, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Itu pintu besar ke aula mengeluarkan ledakan dan tertutup rapat. Dengan cepat mengikuti ini, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu.